Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Baik bapak-bapak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk kehadiran syaitan saat orang meninggal, di mana ini masuk sudah proses kematian. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang hendak meninggal dunia, maka duduklah di sisinya dua setan. Yang satu ada di sebelah kanannya dan yang lain ada di sebelah kirinya. Setan yang di sebelah kanan berwujud seperti ayah dari orang yang akan meninggal itu. Dia akan berkata kepadanya, "Hai anakku, sesungguhnya aku dulu adalah orang yang sangat menyayangi dan mencintai kamu. Tetapi matilah kamu dalam agama Nasrani. Karena agama Nasrani ternyata adalah agama yang terbaik." Adapun setan yang di sebelah kirinya berwujud seperti ibunya. Dia berkata kepadanya, "Hai anakku, dulu perutku telah mewadahi kamu. Tetekku telah memberimu susu." Ini dia memberikan susu si ibu. "Dan pahaku telah menjadi pangkuanmu. Tetapi matilah kamu dalam agama Yahudi. Karena agama Yahudi ternyata adalah agama yang terbaik. Dan sesungguhnya ketika nyawa telah berada di tenggorokan dan nafas menyesak ke atas, maka datanglah berbagai cobaan dan ujian. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Walaupun disebutkan oleh para ulama bahwa ini tidak sahih dari Nabi SAW. Sebagaimana Imam Al-Albani mengutip perkataan Imam As-Suyuti tentang hadis ini di dalam Al-Silsilah Ad-Dha'ifah. Dan dia mengatakan, aku tidak mengenal ungkapan ini dalam hadis. Al-Imam Al-Qurtubi memang sebahagian menyebutkan beberapa hadis dhaif hanya sebagai penguat. Karena secara keseluruhan memang setan datang, hadir untuk menyesatkan manusia, membuat ia terjatuh ke dalam kesyirikan, walaupun tidak disebutkan apakah di situ Nasrani atau Yahudi sebagaimana yang
disebutkan di dalam hadis dhaif ini, atau bahkan ya, hadis yang tidak ada asalnya ini, ya, karena setan tahu inilah kesempatan terakhirnya untuk apa? Ya, menjatuhkan orang itu kepada kesyirikan, sehingga dia benar-benar bersungguh-sungguh. Makanya kenapa orang yang berada menemani orang yang sakaratul maut itu jangan sampai lengah. Dia harus talqinkan terus. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan hal itu karena sebelumnya iblis mengirim para pembantunya khusus kepada orang ini, pembantunya yang khusus. Dia suruh dan tugasi mereka untuk menemaninya. Pada saat itu mereka mengerubuni orang yang sedang dalam sakaratul maut itu. Mereka menjelma di hadapannya dalam wujud seperti orang-orang yang telah mati mendahulunya, yaitu para kekasih dan orang-orang yang dicintainya, yang selama di dunia dulu sangat menginginkan kebaikannya, seperti ayah, ibu, saudara lelaki, saudara perempuan, dan teman-teman dekatnya. Mereka seolah-olah menasihatinya, kamu baru akan mati hai Fulan, sedangkan kami telah mendahuluimu. Maka matilah kamu dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini gambaran dari Imam Al-Qurtubi. Ya. Matilah kamu ya dalam agama dalam menyembah ini, menyembah itu dan yang lainnya. Yang terpenting agar dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Syirik masih khusus deh, kalau kufur umum. Kalau orang itu tetap teguh imannya dan menolak ajaran mereka, maka datanglah yang lain seraya berkata, matilah kamu dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama Al-Masih, dan dengannya adanya agama Nasrani, ya, dan dengan adanya agama Nasrani Allah telah menghapus agama Musa. Begitulah mereka menyebut akidah tiap-tiap agama. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang ia kehendaki kesesatannya, dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk. Makanya orang-orang yang rajin di majelis ilmu, mungkin kita lihat dia tiap hari atau mungkin setiap ya ada kajian dia datang ya, datang ujian. Suatu saat ada sebahagian di antara mereka nggak kelihatan lagi, sudah sibuk dengan dunia. Atau mungkin kekecewaannya kepada orang yang dahulunya juga dia takjub, ya, kepada orang yang dekat, yang rajin, dia lihat rajin beribadah, takjub. Atau dia takjub kepada seorang ustadz, takjub, sehingga ketakjubannya itu ya membuat dia semangat beribadah, ingin meniru ustadz tersebut. Nah, di saat dia melihat aibnya atau kekurangannya, lantas dia pun putus asa. Orang itu ternyata begini, karena semuanya kelihatan aja. Ya, di atas kebaikan ternyata dia memiliki begini dan begitu. Akhirnya dia menjauh, dibisikkan oleh syaitan. Padahal sebelumnya dia telah mendapat hidayah. Namun setelah itu Allah tergelincirkan ia. Allah condongkan ia kepada kesesatan, waliyadzubillah. Ya. Karena itu tadi di awal sudah tidak benar. Ya. Seharusnya ibadahnya ia peruntukkan kepada Allah. Takjublah kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat. Makanya kalau orang yang masih hidup belum aman. Gak usah terlalu takjub kepada orang-orang yang masih hidup. Kita tidak tahu.
Ya. Jadikanlah panutanmu mereka-mereka yang telah wafat di atas keimanan. Para nabi, Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, atau para ulama, ya mereka telah tiada. Ya. Adapun orang yang masih hidup, belum aman. Ya. Waliyadzubillah. Maksudnya jangan palingkan hati kami ketika kami menghadapi maut. Itu maksud dari ayat tersebut. Padahal sebelumnya engkau telah memberi hidayah kepada kami sekian lamanya, lama sekali. Setan itu enggak putus asa dia untuk menyesatkan umat manusia. Ya. Jika Allah menghendaki hidayah dan keteguhan pada orang itu, maka datanglah kepadanya rahmat Allah. Ada yang mengatakan yang dimaksud rahmat Allah di sini ialah Jibril alaihissalam. Ia datang lalu mengusir setan-setan itu dari sisi orang yang akan meninggal itu. Jibril menghapus kecemburutan dari wajah orang itu, sehingga ia mati tampak sambil tersenyum, tidak disangsikan lagi. Kebanyakan orang yang tampak tersenyum pada saat kematian adalah karena senang dengan hadirnya malaikat pembawa kabar gembira itu yang datang dari Allah. Ia berkata, "Hai fulan, tidakkah kamu mengenalku? Aku adalah Jibril dan mereka adalah setan-setan musuhmu. Maka matilah kamu dalam agama yang lurus dan syariat yang agung." Ya, di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qalu rabbuna Allah." Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Makanya sangat penting sekali istiqomah, cari ibadah yang mudah bagi kita untuk bisa konsisten. Masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada yang bisa konsisten dia dengan sedekah, ya apa di sedekah. Ada yang bisa dia konsisten membiayai anak yatim. Konsisten. Ada yang bisa konsistennya sholat malam. Ada yang bisa konsistennya puasa, masing-masing berbeda-beda. Ada yang dia dari tutur katanya yang lembut, ada yang bisa konsistennya dari senyumannya. Ya, bermacam-macam. Ya. Maka istiqamah di atas agama. Apa kata Allah? Orang yang istiqamah ini tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat. Kapan? Saat sakaratul maut. Walaupun memang di sini Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa yang datang itu adalah Jibril. Makanya ya, ada yang mengatakan gitu. Yang jelasnya adalah malaikat. Apakah dia Jibril atau siapa, malaikat siapa? Wallahu ta'ala alam. Namun Allah tidak menyebutkan Jibril. Yang Allah sebutkan adalah turun malaikat. Yang terpenting memang ada malaikat. Di saat sakaratul maut, tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, kata Allah. Apa tugas malaikat itu saat datang mendekatinya saat sakaratul maut? Mengabarkan kepada dia, jangan kamu takut menghadapi kematian. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untukmu nikmat-nikmat di surga, sehingga dia pun tersenyum. Ditambah lagi, dan jangan kamu bersedih, alla takhafu wa la tahzanu, atas orang-orang yang kau tinggalkan. Dia akan meninggalkan istrinya, mungkin istrinya masih muda, anaknya banyak. Dia nggak tahu nanti kalau setelah dia tinggalkan apakah bisa istrinya mengasuh anak-anaknya, bagaimana nanti anak-anaknya jadi yatim. Sehingga dia di saat sakaratul maut itu dua kondisi, takut, sedih.
takut untuk yang akan dihadapi, sedih untuk yang dia tinggalkan. Tapi malaikat mengatakan, jangan kau bersedih, Allah yang menjamin siapa-siapapun yang kau tinggalkan. Allah sebaik-baik penolong mereka, sebaik-baik yang menjaga mereka, maka dia pun tersenyum. Nah, makanya tidak ada yang lebih menggembirakan manusia selain hadirnya malaikat Jibril tersebut. Dan itulah makna dari firman Allah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkau pemberi karunia. Seperti tersebut di atas, ya. Wahab lana min ladunka rahmah. Ya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu. Sesudah itu dicabutlah nyawa orang itu dengan suatu hentakan, sebagaimana yang akan kami terangkan lebih lanjut nanti. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, yaitu anaknya Imam Ahmad, aku menghadiri kematian ayahku. Siapa? Ahmad bin Hanbal. Ya, ulama yang menghafalkan jutaan hadis. Ya. Di waktu itu tanganku memegang secarik kain untuk mengikat janggutnya. Tiba-tiba beliau tidak sadar. Lalu sadar kembali seraya mengisyaratkan tangannya dan berkata, tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun. Beliau melakukan seperti itu berkali-kali. Maka saya bertanya, wahai ayah, apa maksudmu? Jawab beliau, sesungguhnya setan berdiri di depanku, mencengkeramku dengan ujung-ujung jarinya seraya berkata, hai Ahmad, menurutlah kepadaku, tapi aku katakan kepada tidak sampai kapanpun, tidak sampai kapanpun, tidak sampai aku mati sekalipun. Saya katakan bahwa saya sendiri pernah mendengar guru kami Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi di benteng Iskandaria, yang mengatakan adalah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Ia berkata, aku telah menyaksikan kematian saudara guru kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordoba. Al-Qurtubi tentunya apa? Cordoba. Ketika dia menghadapi maut, dikatakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia menolak, tidak. Ketika dia sadar, kami ceritakan hal itu kepadanya. Maka dia menjelaskan, ada dua setan datang kepadaku dari arah kananku dan dari arah kiriku. Satu di antaranya berkata, matilah dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah agama yang terbaik. Dan yang lainnya berkata, matilah dalam agama Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama terbaik. Maka aku katakan kepada keduanya, tidak. Kalian berdua mengatakan seperti itu kepadaku, padahal aku telah menulis dengan tanganku dalam kitab At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Nabi SAW, sesungguhnya setan akan datang kepada salah seorang dari kamu sekalian. Ketika ia akan meninggal, maka dia berkata, matilah dalam agama Yahudi, matilah dalam agama Nasrani. Jadi ucapanku tadi adalah jawaban kepada kedua setan itu, bukan kepada kalian. Ya. Ucapan dari Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi. Saya katakan, yaitu Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, peristiwa-peristiwa seperti itu, yakni jawaban yang ditujukan kepada setan, bukan kepada orang yang menalkin syahadat, banyak kita dengar dari orang-orang saleh. Sementara itu saya telah membuka-buka kitab Abu Isa At-Tirmidzi, dan saya pun telah mendengar seluruh isinya. Meski demikian saya tidak menemukan cerita seperti itu di sana. Barangkali ada naskah lain, maka Allah lah yang lebih tahu. Adapun kitab An-Nasai
saya telah mendengar sebagian isinya dan banyak diantaranya yang ada padaku. Ya, tentunya yang dia sebutkan di sini. Namun demikian saya juga tidak menemukan cerita seperti itu di dalamnya. Dan barangkali juga cerita seperti itu ada pada naskah-naskah lain. Wallahu a'lam. Sedang menurut riwayat Ibnul Mubarak dan Sufyan dari Laits dari Mujahid, ia berkata, tidak seorang pun yang akan mati melainkan teman-teman sepergaulan yang biasa bergaul dengannya tampil di hadapannya. Ya. Jika dia tukang main yang senang berpoya-poya maksudnya, maka yang datang adalah semisalnya. Dan apabila ahli zikir, maka yang datang pun ahli zikir pula. Seorang ahli ibadah di Basrah, Ar-Rabi' bin Sabirah bin Ma'bad Al-Juhani, mencontohkan kejadian yang dilihatnya. Saya pernah menghadiri beberapa orang yang akan mati di Syam. Antara lain ada seseorang dikatakan kepadanya, hai fulan, ucapkan la ilaha illallah, tapi jawabnya malah, minumlah dan tuangkan lagi untukku. Dan seorang lagi di Al-Ahwaj, ketika ditalkin dia menjawab, dah yazidah, dawazidah, maksudnya 10, 11, 12. Rupanya dia seorang pegawai kantor yang sering disibukkan oleh hitungan dan anggaran. Demikian tafsirannya, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Muhammad Abdul Haq. Ar-Rabi' menambahkan lagi kejadian lain. Kali ini adalah orang Basrah. Ketika ditalkin dia justru menyenandungkan puisi. Hai, siapakah itu wanita yang suatu hari berkata sambil kelelahan terbata-bata, manakah jalan ke pemandian minjak? Peristiwa ini dijelaskan penafsirannya oleh Al-Faqih Abu Bakar Ahmad bin Sulaiman bin Al-Hasan An-Najad, bahwa laki-laki itu pernah dimintai petunjuk oleh seorang wanita untuk jalan menuju ke pemandian, tetapi dia menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Akhirnya peristiwa itu dia ucapkan saat menghadapi maut. Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitabnya Al-Aqibah juga menjelaskan untaian kata-kata lelaki tadi memiliki latar belakang tersendiri. Mulanya seorang lelaki itu berdiri di depan rumahnya. Pintu rumahnya mirip dengan pintu pemandian. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita yang elok dipandang. Wanita itu bertanya, mana jalan ke pemandian minjak? Ini pemandian minjak, jawab laki-laki itu sambil menunjuk ke rumahnya sendiri. Maka wanita itu pun masuk ke rumah dan laki-laki itu ikut mengiringinya dari belakang. Ketika menyadari bahwa dia bersama lelaki itu dalam sebuah rumah yang ternyata bukan pemandian, maka tahu bahwa lelaki itu yang telah menipunya. Akhirnya sang wanita pura-pura gembira dan senang kumpul berduaan di tempat sepi di dalam rumah tersebut. Ya, khalwat. Dia pura-pura, ya. Wanita itu berkata, alangkah baiknya kalau ada sesuatu yang bisa kita nikmati bersama, maka senanglah hati kita. Saat ini juga aku datangkan kepadamu apa yang kamu suka dan inginkan, kata laki-laki itu. Lalu dia pun keluar meninggalkan wanita itu dalam rumah tanpa menguncinya terlebih dahulu. Sejenak kemudian dia datang membawa apa-apa yang diperlukan. Ketika memasuki rumahnya ternyata wanita yang dikelabuhinya tadi sudah pergi tanpa bekas, sehingga kebingungan dan selalu menyebut-nyebutnya. Seakan-akan sudah dapat tangkapan yang besar, ya. Ternyata lepasnya, jadi dia sebut-sebut. Dia menyesali hilangnya wanita itu. Dia berjalan mondar-mandir di jalan-jalan dan di lorong-lorong sambil menyenandungkan kata-kata puitis di atas. Tiba-tiba ada seorang wanita menjawab dari jendela sebuah rumah, ketika kamu mendapatkannya, kenapa tidak ketat kau menjaganya di rumahmu yang kokoh perkasa, atau kau kunci rapat-rapat pintunya?
Mendengar jawaban itu, laki-laki itu semakin bingung dan bergejolak perasaannya. Begitulah kelakuannya setiap hari hingga akhirnya mengalami nasib seperti yang diceritakan tersebut di atas. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam bencana dan kebinasaan. Saya katakan, ya, ini Al-Imam Al-Qurtubi, peristiwa-peristiwa lain yang serupa sering terjadi di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan mereka terlena dan tenggelam dalam kesibukan dunia. Jadi nanti kalau yang sibuk ya, ngurus kebun, bisa jadi kebun yang dia ucap-ucapkan di akhir hayatnya. Kalau dia sibuk ya suka musik, maka minta diputar musik. Ya. Maka sebagiannya kita sibukkan dengan Al-Quran, ya, dengan mempelajari agama, berteman dengan orang-orang saleh, ya, sehingga nanti mereka menemani kita ketika di akhir hayat kita. Mereka lah yang mentalkin, membantu kita untuk mengusir godaan-godaan setan dari kiri dan kanan kita. Sampai ada kisah yang sempat diceritakan kepada kita bahwa ada seorang maklar. Ketika akan meninggal dunia, dia dituntun mengucapkan la ilaha illallah, maka jawabnya 3,5, 4,5. Agaknya dia masih sibuk memikirkan pekerjaannya sebagai maklar. Allah musta'an. Dan pernah juga saya melihat seorang juru hitung, sewaktu sakit dia masih juga melipat jari-jarinya sambil menghitung. Gini-gini ya. Ya bahasanya kan gini. Melipat jari-jarinya. Nah, maka dikatakanlah kepadanya, ucapkan la ilaha illallah, maka jawabnya, rumah anu perbaiki ininya, kebun anu buatlah begini. Dan kejadian aneh-aneh lainnya saat ditalkin seperti perkataan dasar otak keledai, sapi kuning, dan seterusnya. Akibat kebiasaan buruk yang dilakukan setiap harinya. Semoga Allah memberi keselamatan kepada kita dan memberi kita kematian dengan mengucapkan kalimat syahadat berkat karunia dan kemurahannya. Sementara Ibnu Zufar menceritakan dalam kitabnya An-Nasaih, Yunus bin Ubaid rahimahullah adalah seorang penjual kain. Dia tidak mau berjualan di pagi hari atau sore atau di waktu mendung. Pada suatu hari dia mengambil timbangannya lalu menghantamnya di antara dua buah batu sampai ringsek. Maka seorang menegurnya, kenapa tidak kamu serahkan saja kepada pembuatnya supaya diperbaiki kerusakannya? Oh tidak, katanya. Baru saja saya menghadiri orang yang akan meninggal. Saya katakan kepadanya, ucapkan la ilaha illallah, ternyata dia tidak bisa mengucapkannya. Maka saya ulangi lagi. Tapi malah ia berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Lalu dia katakan pula, ini ada lidah timbangan pada lidahku. Ia membuatku tidak bisa mengucapkannya. Saya berkata, apakah lidah timbangan itu hanya menghalangi kamu dari mengucapkan kalimat syahadat? Dia jawab, iya. Apa yang telah kamu perbuat dengan timbangan itu? Tanyaku pula. Setahuku saya tidak pernah mengambil atau memberi sesuatu dengan timbangan itu kecuali dengan benar. Hanya selama ini saya memang tidak pernah memeriksa dan mengujinya. Jawabnya. Ya. Sejak peristiwa itu Yunus mempersyaratkan kepada siapapun yang berjual beli dengannya supaya membawa timbangan sendiri dan menimbang sendiri. Kalau tidak dia tidak mau melayaninya. Nah, karena dia takut timbangan dia itu ternyata timbangan yang rusak. Sebab orang tadi susah mengucapkan kalimat syahadat karena dia mengatakan ya, ada timbangan di lidahnya sehingga susah dia ya, mengucapkannya. Allah musta'an. Ya.
Itu terkait nanti keberadaan ya, gangguan-gangguan di saat sakaratul maut. Jadi belum selesai. Godaan-godaan itu belum selesai. Ya. Selalulah kita meminta kepada Allah apa? Husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Karena banyak orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, buruk, dan kematian dalam keadaan su'ul khatimah paling banyak disebabkan dosa-dosa yang tersembunyi, yaitu di saat sendirian. Kalau di saat sendirian dia melakukan dosa, maka itu diantara faktor terbesar seseorang itu mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Orang mungkin melihat dia alim, saleh, tapi di saat kesendirian selalu maksiat terus, tidak pernah berhenti. Susah baginya untuk beribadah kalau di saat kesendirian. Selalu dia ambil kesempatan itu untuk bermaksiat. Ya. Dan di zaman kita sekarang ini, dosa kesendirian yang paling banyak dilakukan manusia bersama smartphone-nya, HP-nya. Ya. Kalau dia lagi sama HP-nya, bahkan walaupun ada istri di samping istrinya nggak lihat, apa yang dia perhatikan? Allah musta'an. Ini dia khawatirkan orang tersebut bisa meninggal dengan keadaan apa? Su'ul khatimah. Bisa jadi ucapkan la ilaha illallah, mana HP-ku? Mana HP-ku? Kau taruh mana HP-ku? Katanya. Allahu Akbar. Atau dia mengatakan, aku ini HP-ku ada di mulutku, susah aku mengucapkannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Iya, Syekh Dan. Misalnya pas mati kecelakaan itu setan ada apa? Misalnya kita ketabrak nih, terus langsung mati gitu. Ada momen sakaratul maut. Ada momen sakaratul maut. Kita mungkin melihatnya itu apa? Langsung mati gitu. Tapi sebelum mati itu ada sakaratul maut. Semua orang merasakan sakaratul maut. Ya. Berarti tetap diganggu. Nah, di akhir-akhir hayatnya itu semua. Mungkin bisa jadi nggak ada orang yang melihat dia saat sakaratul maut itu. Ya. Ada yang kelindes, mungkin kelindes stroke kepalanya. Seperti hari Jumat kemarin itu saya lewat di jalan Setu sana. Ya, Allahu Akbar. Itu udah pecah, udah kepala tuh. Biasanya nggak seperti itu, tapi pas saat itu Anda perhatiin kan, anak lewat naik mobil, lihat gini, karena kepalanya mengarah ke sebelah jalan yang sebelah sini. Kemungkinan besar dia jatuh, kemudian kepala dia ke arah sini disambar sama mobil, sama truk atau apa. Katanya tabrak lari, intinya itu pecah kepala. Kayaknya krak gitu. Anak ngelihat gitu sampai lewat kayak mual udah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ngeri. Ya. Istri waktu itu naik motor mau ada juga urusan di belakang anak. Sampai anak panggil sebentar. Lihat nggak tadi? Iya, dia bilang dari kemarin sampai sekarang masih teringat terus. Nah, silakan Pak. Dari kisah-kisah itu tadi, itu kita juga pasti pernah mengalami kisah-kisah buruk. Apakah kisah buruk itu yang pernah kita alami itu nanti akan muncul pada saat sakaratul maut, atau kisah tersebut itu sering diulang-ulang? Itu seperti tadi Ustaz bilang, yang suka megang HP, mana HP-ku, itu mungkin kalau HP-nya di situ isinya kajian, mungkin dia mau murojaah, karena seringnya murojaah melihat HP, dia mengucapkan HP-ku mana untuk murojaah. Gitu kan.
Nah, kalau dia pakai untuk ketaatan dan yang lainnya, maka yang menguatkan dia adalah malaikat, walaupun gak ada orang lain di samping dia. Yang mendatangi dia malaikat dan akan mengusir setan-setan yang ada di sampingnya. Kalaulah HP-nya ya dia pakai untuk ketaatan, dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi? Berapa? 19 berapa sekarang? 29. Hah? 5 menit lagi, silahkan. Udah nikah belum? Hah? Gimana? Orang meninggal. Arwahnya masih di rumah. Itu cerita bohong. Tidak ada arwah itu jalan-jalan. Ya. Gak ada yang mengatakan hari Jumat arwahnya keluar. Gak ada. Semua itu dikubur di alam barzakh. Beda dengan alam kita. Sudah beda dengan alam kita. Mereka tidak bisa melihat kita. Mereka tidak tahu lagi, tidak bisa mendengar lagi tentang kita, tidak bisa lagi melihat tentang kita. Nah, itu jin yang menyerupai orang yang meninggal itu. Ya. Semua orang yang meninggal sudah berbeda alamnya dengan alam kita. Ya. Jin saja yang alamnya, yang mereka masih hidup, alamnya beda, alam jin. Ya. Itu aja nggak bisa kita lihat. Asalnya kita tidak bisa melihat mereka. Apalagi alam yang sudah ya, setelah kematian, alam barzakh. Nah, ya. Makanya dikatakan mereka alam barzakh karena ada orang-orang yang mati tidak dikubur. Mati dimakan buaya contohnya. Tenggelam, gak kelihatan, busuk akhirnya. Tapi itulah tempat kuburannya. Disebutkan oleh para ulama, itulah yang menjadi apa? Kuburannya. Sehingga selain istilah alam kubur disebut juga dengan alam barzakh. Nah, yaitu khurafat itu namanya. Apa? Khurafat. Biasanya cerita-cerita dukun. Ini ya, dukun itu sering ngarang-ngarang cerita. Biar ujung-ujungnya nanti minta tolong sama dia, ada jobnya. Banyak kedustaan dukun. Nabi yang mengatakan itu. Yakdzibu mi'ah. Mereka berdusta 100 kali, benarnya cuma 1. Ya, silakan, Pak. Yang tadi yang husnul khotimah gitu ya. Ini apakah jaminan bahwa orang-orang ahli ibadah yang dia mungkin nggak tahu lah, apakah memang amal ibadah lebih banyak daripada maksiatnya gitu misalnya, itu jaminan bahwa dia akan mendapatkan husnul khotimah. Karena misalkan ketika dia ternyata tidak dapat husnul khotimah tadi, dia tergoda dan akhirnya mungkin dia tadi, oh yaudahlah saya ikut agama Nasrani gitu, misalkan itu artinya dia kafir kan gitu. Ketika dia kafir, apakah juga dari amalan-amalan sebelumnya itu juga akhirnya hilang juga gitu pada saat nanti dihisab dan lain-lain gitu ya, nanti sampai proses sampai ke surga neraka. Kalau dia kufur di akhir hayatnya maka semua amalannya terhapuskan. Nah, walau asyraku kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berbuat kesyirikan yaitu kekufuran, la habitu anhum ma kanu ya'malun. Maka terhapus semua kata Allah apa yang mereka perbuat. Makanya ya, Nabi SAW sebutkan bahwa ada seseorang, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Dia beramal amalannya penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali tinggal sejengkal. Fayasbiku alaihi alkitab, kemudian alkitab yang sudah
tercatat atas dia mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nar. Akhirnya dia beramal amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya. Makanya terkadang ahli ibadah pun bisa kena. Terkadang dia dengan ibadahnya, ya, ternyata tidak benar-benar ikhlas kepada Allah, ya, atau dia merasa di akhir-akhir hayatnya sudah datang ujub, merasa diri lebih baik, akhirnya dia tinggalkan, dan di saat itu ternyata Allah matikan. Makanya jangan sampai sejenak pun atau sedetik pun kita merasa aman dari amalan-amalan kita itu. Amalan-amalan yang sudah kita perbuat, seberapa banyak pun itu, kita harus tetap khawatir jangan-jangan Allah tidak terima. Sehingga kita apa? Selalu berupaya maksimal lagi beramal. Setelah selesai beramal, ya Allah terimalah amalan itu. Masih takut terus, beramal lagi maksimal, begitu seterusnya. Nah, itu yang membuat kita itu jadi terjaga terus amalannya. Apa yang membuat ahli ibadah akhirnya ya meninggalkan amalan mereka? Ujub. Merasa diri sudah aman, merasa diri sudah baik, merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ini dilarang, sangat dilarang. Merasa diri ya paling benar, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi antum selama ini kalau sholat tuh masih ragu benar atau tidak. Antum sholat Allahu Akbar, antum mengamalkan seperti ini. Jangan-jangan ini bukan yang benar, ini harusnya begini, begitu, atau harusnya ini. Merasa paling benar dengan apa yang kita yakini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah wajib. Karena apa yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah itulah sebenar-benar perkataan. Makanya kenapa disebutkan oleh Nabi SAW, fa inna asdaqal hadis. Merasa paling benar ketika kita mengetahui suatu ilmu, dan itu berdasarkan apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka harus kita yakini itu paling benar. Dan kita harus merasa apa yang kita yakini itu paling benar. Tapi tidak boleh kita merasa paling baik. Makanya di dalam Al-Quran gak ada celaan kepada ya, orang yang merasa paling benar. Malah dipuji. Ini adalah mereka yang membawa kebenaran. Bahkan ditantang orang-orang kufar. Ya. Jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang diturunkan kepada hambaku, buat surah, satu surah. Dan di akhir apa kata Allah? In kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar-benar, kalau kalian ya, benar di atas kebenaran, memang berada di atas kebenaran. In kuntum shadiqin, ditantang. Ya. Kita harus merasa paling benar jika mendapatkan ilmu tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak boleh merasa paling baik. Yang dilarang di dalam Al-Quran itu merasa paling baik. Ya. Naam, kita mengamalkan amalan yang benar, kita yakini benar. Seperti ini amalan yang benar yang saya yakini, karena saya sudah baca hadisnya. Ini yang paling benar yang saya yakini. Tapi saya tidak tahu apakah amalan ini sudah diterima atau tidak, sehingga saya tidak boleh merasa paling baik. Saudara saya memang benar, saya yakini dia salah. Dia salah, dia tersesat. Saya yakini. Makanya saya harus dakwahkan dia, ajak dia kepada kebenaran. Tapi saya tidak tahu apakah bisa jadi nantinya Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi tetap dakwah harus. Ya. Jadi banyak orang yang menyuarakan jangan merasa paling benar. Padahal kalau kita nggak merasa paling benar, Al-Quran tidak benar,
bukan yang paling benar. Nah, inilah jalannya orang-orang liberal, akhirnya memasukkan ya statement-statement mereka yang lain. Ya. Akhirnya bisa jadi yang benar Nasrani, bisa jadi yang benar Yahudi. Kalian jangan merasa paling benar. Awalnya dari situ. Ya. Nah, Allah Ta'ala. Jadi ya, kekufuran menghapuskan seluruh amalan. Nah, apa lagi? Ada lagi? Cukup. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.